Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pendengar yang budiman, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan anugerah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, mari kita sama-sama thalabul ilmi tentang amalan bagi perempuan haid di bulan Ramadan. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan haid, perempuan masih bisa mencari pahala di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan saat aku sedang haid, dan ia membaca Al-Quran. Dengan tetap mendengarkan Al-Quran, hati akan selalu terpaut dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan selalu mendapat rahmat Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua, perempuan haid yang bisa dilakukan adalah bersedekah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, puasa apakah yang lebih utama setelah Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa di bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Lalu, sedekah apa yang paling utama? Sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Amalan ketiga yang bisa dilaksanakan oleh perempuan haid yaitu berzikir. Wanita haid diperbolehkan untuk berzikir. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kami diperintahkan supaya menyuruh keluar para perempuan yang dipingit di dalam rumah yang sedang haid. Perempuan-perempuan yang sedang haid disuruh untuk keluar pada hari raya. Mereka mengucapkan takbir mengikuti kaum laki-laki dan berdoa mengikuti kaum laki-laki dengan mengharap barokah dan kesucian hari raya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amalan keempat yang bisa dilaksanakan oleh perempuan yang haid yaitu membangunkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah, dan di antara bentuk kebaikan adalah kamu berjumpa saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, dan kamu menuangkan air dari embermu di dalam bejana saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad. Amalan yang kelima yang bisa dilaksanakan oleh perempuan haid adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Amalan yang keenam yang bisa dilakukan oleh perempuan haid di bulan Ramadan adalah sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan yang terakhir,
Amalan yang bisa diamalkan perempuan yang haid adalah thalabul ilmi. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr yang menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid ada dua kelompok yang sedang berkumpul. Kelompok yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dan berdoa. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang belajar dan mengajar. Rasulullah SAW bersabda, mereka semua berada dalam kebaikan, yaitu mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka akan dikabulkannya. Dan jika Allah berkehendak, maka Dia akan menahannya. Kemudian di kelompok yang kedua, mereka yang belajar dan mengajar, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Kemudian Rasulullah SAW duduk bergabung bersama kelompok yang kedua ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, walaupun dalam keadaan haid, kaum perempuan juga bisa dengan semaksimal mungkin meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.